Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Untuk memulai dan mensyukuri hari baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita, mari kita melakukan segala aktivitas kita di dalam satu hari ini dengan mendasarinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Engkau memberikan kesempatan dan hari baru bagi kami untuk melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami di dalam satu hari ini. Kami akan melandasinya melalui firman-Mu yang akan kami perdengarkan. Berkati hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang melandasi pekerjaan dan aktivitas kita di dalam satu hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Dikatakan, karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sebuah kelompok masyarakat atau persekutuan atau organisasi atau perkumpulan orang-orang mungkin berbeda pendapat atau berbeda pandangan, berbeda pikiran adalah hal yang wajar. Mungkin berbeda apa yang kita pikirkan dengan apa yang orang lain pikirkan adalah hal yang wajar. Tetapi hal yang tidak wajar adalah ketika perbedaan itu menimbulkan persoalan apabila masing-masing orang hanya memperhatikan kepentingan dan kemauannya sendiri, memperhatikan kehendaknya sendiri, mementingkan egonya. Keindahan pelangi kalau kita lihat karena warna-warninya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan yang lain sebagainya. Bila pelangi hanya terdiri dari satu warna saja, maka tentu akan terlihat biasa saja. Penonjolan diri dan penguasaan dari pihak lain di tengah berbagai perbedaan, itulah yang menciptakan konflik. Untuk itu, sangat penting apabila perbedaan itu dijadikan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu negara kita menjadikan suatu simbol ataupun moto negara sebagai perbedaan yang menyatukan. Bagaimanapun latar belakang ataupun bentuk dari diri kita, kita tetap menyatakannya sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan mensyukurinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini dituliskan karena adanya konflik, karena perbedaan di dalam kehidupan jemaat di Roma. Ada kelompok-kelompok Kristen asal Yahudi yang sudah percaya Yesus tetapi masih mematuhi peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Ada yang masih merayakan hari Sabat dan hari-hari penting lainnya. Ada yang merasa mengikuti yang satu, pengikut yang satu, dan juga merasa mengikuti pengikut yang lain. Mereka masing-masing kelompok di dalam jemaat Roma ini mementingkan apa yang ada di pikirannya, mementingkan apa yang menjadi pengikutnya dan merasa bahwa apa yang diikutinya adalah hal yang paling benar. Tetapi apa yang diikuti orang lain itulah hal yang salah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, persoalan ini yang membuat Paulus menulis surat di Roma. Paulus menasihati agar jemaatnya hidup di dalam kerukunan dan kasih. Paulus menegur jemaatnya bahwa janganlah saling membinasakan karena soal makanan. Janganlah menyakiti saudaramu. Jangan menjadi batu sandungan kepada saudaramu karena perbedaan-perbedaan yang ada. Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam perikop ini menyatakan bahwa supaya orang-orang di jemaat Roma dan juga kepada kita semua, supaya tidak menghakimi saudara kita,
supaya tidak mengolok-olok, supaya tidak mengecam apapun yang dilakukan oleh orang lain. Justru ketika ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, kita harus mengambil benang merah, kita harus mengambil intisari supaya apapun yang diputuskan adalah untuk terbaik, adalah hal yang terbaik untuk semua orang, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang dilakukan, meskipun di awalnya ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, dan ada perbedaan pemikiran, kiranya kita harus mengambil intisari ataupun makna dari setiap perbedaan itu. Tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan perbedaan sikap, ataupun tidak menimbulkan hati yang panas ketika orang lain lebih mendominasi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, bagaimana setiap perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu kita lakoni di dalam satu hati yang penuh syukur. Bagaimana kita mensyukuri apapun yang menjadi perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan juga yang terlebih penting adalah kita memberikan pendapat tetapi tidak mendominasi. Tetapi ketika orang lain memiliki pandangan yang mungkin lebih baik, kita harus dapat menerima ataupun menurunkan ego kita supaya kita boleh menerima pendapat dari orang lain. Demikian juga sebaliknya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini firman kali ini ingin mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan yang harus saling mendominasi satu dengan yang lainnya. Jelas dikatakan bahwa Allah yang memegang seluruh kehidupan. Di mata Tuhan semua adalah sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang lebih kaya ataupun tidak ada yang lebih miskin. Tidak ada yang lebih baik ataupun tidak lebih baik, dan lain sebagainya. Kita adalah sejajar di hadapan Tuhan. Untuk itu, setiap perbedaan yang kita miliki, mari kita mensyukurinya sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kami, untuk melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Kiranya Engkau memampukan kami di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.